Satu perikop, satu hari. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13, di sana menunjukkan bahwa orang yang disebutkan oleh Yakobus ini memiliki kepercayaan diri yang luar biasa pada dirinya. Karena kepercayaan pada dirinya sendiri menyebabkan orang itu bisa memastikan beberapa hal. Saat keberangkatannya, ia memastikan hari ini atau besok. Tujuannya ke kota Anu. Lamanya ia tinggal di sana 1 tahun. Apa yang akan dikerjakannya di sana? Yaitu berdagang. Dan kesuksesannya adalah mendapatkan untung. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan apa yang Alkitab katakan tentang orang ini, apakah Yakobus memuji orang ini karena ia percaya pada diri sendiri? Ternyata kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-16, di sana ada kata salah. Kata salah itu diterjemahkan jahat. Jadi dalam hal ini, kepercayaan pada diri sendiri, Yakobus bukannya memuji akan hal ini, tetapi justru mengecam akan kepercayaan pada diri sendiri orang tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa Yakobus mengecam orang ini? Apa yang salah dengan kepercayaan pada diri sendiri? Saudaraku, yang dikecam oleh Yakobus bukan pekerjaannya. Tuhan tidak pernah melarang orang untuk bekerja. Bukan juga karena ia berdagang. Bukan juga karena ia mau mendapatkan untung. Menjadi seorang pedagang bukanlah dosa. Bekerja untuk mendapatkan keuntungan pun juga bukanlah dosa. Yang dikecam oleh Yakobus juga bukan karena ia merencanakan untuk masa depannya. Saudaraku, kalau demikian, apa yang dikecam oleh Yakobus dalam bagian ini? Kalau kita memperhatikan selanjutnya, mengapa dikatakan bahwa percaya pada diri sendiri itu disebut hal yang salah? Karena Bapak Ibu, pertama, kepercayaan pada diri sendiri menyebabkan kita berusaha tanpa bimbingan ataupun pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13 lagi, orang itu dikatakan sedikit pun tidak berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan ataupun untuk meminta penyertaan, pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Ia tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya karena ia sangat yakin dirinya sendiri bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri tanpa campur tangan daripada Tuhan. Inilah yang dikecam oleh Yakobus terhadap para pedagang dalam nas ini. Nah, saudaraku, yang kedua adalah kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13, dikontraskan dengan ayat 14, ayat 13 menunjukkan bahwa orang itu merasa pasti akan segala sesuatu. Tetapi dalam ayat yang ke-14 berkata, kamu tidak tahu. Ayat 13 mengatakan 1 tahun, tetapi ayat 14 mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Nah, kalau kita begitu buta tentang apa yang akan terjadi pada hari besok, bagaimana kita bisa mempunyai satu kepercayaan diri pada diri sendiri akan apa yang akan terjadi? Kita begitu percaya bahwa kita akan aman-aman saja. Jangankan 1 tahun, 1 detik ke depan pun kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga, kita adalah manusia yang lemah. Ayat 14 bagian B menunjukkan bahwa diri kita bersifat fana, sementara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ini lemah.
Jadi bagaimana kita bisa mempercayai diri sendiri? Kalau kita memang lemah, lalu bagaimana kita bisa menaruh keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu yang sangat-sangat lemah? Kemudian yang keempat, mengapa dikatakan bahwa kepercayaan pada diri sendiri itu adalah hal yang salah? Karena percaya pada diri sendiri adalah suatu kesombongan. Dalam ayat yang ke-16, orang congkak. Seringkali kelebihan kita itu menjadikan kita sombong. Karena merasa kita sudah biasa melakukannya, dan apalagi kita merasa bahwa kita punya kemampuan untuk melakukannya. Kita punya keahlian, kita punya skill untuk melakukannya. Nah, seringkali ketika kita merasa kita punya keahlian dalam melakukan sesuatu, kadangkala kita tidak melibatkan Tuhan karena kita merasa bahwa kita punya skill untuk melakukannya. Saudaraku, ini hal yang perlu menjadi perhatian bagi saya dan saudara. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan diri ini. Mari kita mengandalkan Tuhan. Tidak lama lagi, beberapa waktu kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sisa waktu ini. Dan kita juga tidak pernah tahu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita memasuki tahun 2022. Kita tidak bisa menggantungkan kepercayaan pada diri sendiri. Kita mampu melewatinya, kita mampu untuk menghadapinya. Karena kita lagi-lagi adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, dan kita hanya bisa berharap kepada anugerah Tuhan, berharap kepada pimpinan Tuhan yang akan menolong kita, menyertai kita, melewati masa-masa yang akan kita jalani ke depan. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.